Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Islam dibangun atas 5 pondasi, dan yang harus apabila satu pondasi hilang, maka keislaman orang tersebut tidak sempurna. Apa aja? Syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat, harus seorang itu bersyahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dari ini kalian bisa dipelajari di dalam kitab tauhid. Wa iqamis salat, dan mendirikan salat, dan itu sudah mempelajarinya di kelas 1. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Dan insyaallah di kelas ini kalian akan membahas beberapa permasalahan, yaitu ita'uz zakat, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan. Walaupun ada yang hadis yang lain mendahulukan shaumi ramadan wa hajjil bait. Nah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi wasiyati li Mu'adz bin Jabal, dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mu'adz bin Jabal lima ba'athahu ila Yaman, ketika diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman untuk berdakwah di situ. Apa saja yang harus didakwakan? Yang pertama, uduhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Harus dikuatkan tauhidnya dulu. Tauhidnya harus dikuatkan. Setelah tauhidnya kuat, fa inhum ata'u lidzalik, apabila mereka sudah mentaati kalian, fa'limhum anna Allah aftarada alaihim khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Setelah tauhidnya kuat, maka ajarilah mereka, Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kepada mereka 5 salat waktu fi kulli yaumin wa lailah. Dan harus pelan-pelan. Nah, setelah mereka mendirikan salat, fa inhum ata'u lidzalik fa'limhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan min amwalihim. Dan ajarilah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan iftarada atau wa aujaba 'alaihim shadaqatan min fi amwalihim, pada harta-harta mereka, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya dari mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, dan inilah tentang dalil-dalil tentang hukumnya zakat. Nah, hukumnya zakat, bahwasanya hukumnya zakat adalah fardu ain bagi yang sudah memenuhi syaratnya. Jadi insyaallah kita akan membahas sedikit demi sedikit. Setelah kita membahas tentang dalil Al-Qur'an dan dalil As-Sunnah, maka juga ada tentang ijma', sebagaimana di dalam muqaddimah buku ini bahwasanya masalihul fikih adalah Al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Nah, faqad ajma'a al-muslimuna fi jami'il amsar ala wujubiha, maka kaum muslimin, ulama kaum muslimin telah bersepakat di semua amsar. Amsar di mana 2 macam, bisa jadi waktu, bisa jadi tempat. Ala wujubiya, dimanapun waktunya, di kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya, bahwasanya kaum muslimin sudah berijma' atas kewajiban zakat.
wattafaqas sahabatu ala qitali maniha, dan para sahabat sudah bersepakat, yang namanya ittifaqus sahabah. Dan ittifaqus sahabah itu adalah hujjah. Ittifaqus sahabah adalah hujjatun ala qitali maniha, yaitu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, sebagaimana kisah-kisah yang sudah pernah kita dengarkan dan kita pernah pelajari di kitab tarikh. Fasabata bidzalika fariidatuz zakati bil kitabi was sunnati wal ijma'. Lanjut. Al-mas'alatu tsalisah, hukmu man ankara wujub az-zakati jahlan biha. Yang al-mas'alatu tsalisah yang nomor 3, hukmu man ankara, hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat. Hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat. Man ankara wujub az-zakati jahlan biha, barang siapa orang yang mengingkari kewajiban zakat karena dia tidak tahu, karena dia tidak mengetahuinya. Wa kana mimman yajhalu mislahu dzalik, dan orang-orang yang mirip dengan orang yang tidak mengetahui, bodoh, bisa jadi karena idiot, bisa jadi karena dia memang tidak bisa membaca, atau tidak bisa mendengar, atau yang lain. Imma lihadatsati ahlihi bil Islam, bisa jadi karena baru masuk Islam. Au likaunihi nas'a bi badi, atau karena dia tinggal di ujung desa yang tidak ada internet, yang tidak ada bisa mengajarinya, dia sendirian di situ. Ba'idatun amil amsar, jauh dari perkotaan. Urifa wujubuha, yang mana yang mana bisa untuk mengajari dia tentang kewajiban zakat. Lam yuhkam bi kufrihi li'annahu ma'dzurun. Li'annahu ma'dzurun, namanya udhrun bijahl. Udhrun bijahl. Lam yuhkam bi kufrihi, maka dia tidak dihukumi orang kafir. Tidak dihukumi orang kafir. Apakah seperti ini ada? Mungkin ada. Li'annahu ma'dzurun, maka dia orang yang uzur, mendapatkan uzur. Wa in kana munkiruha musliman nasi'an bi biladil islami wa baina ahli ilmi, apabila ada orang yang mengingkari kewajiban zakat muslim dan dia tinggal di negeri muslim, hidup di negeri muslim, kemudian dia bergaul di negeri muslim, semua negara banyak kaum muslimin mayoritas, dan dia kumpul baina ahli ilmi, di antara ahli ilmu, fa huwa murtaddun, maka dia murtad, tajri alaihi ahkamur riddah, maka dia dihukum seperti hukumnya orang murtad. Wa yustatabu salatan, dia diminta untuk bertaubat sebanyak 3 kali. Taubat ente misalnya, istighfar ente, dinasihatin, didakwain, dikasih dalilnya, dikasih perkataan para sahabat, para ulama dan lain sebagainya, sampai 3 kali. Wa in taba, apabila tobat maka alhamdulillah. Wa illa, apabila dia tobat, kutil, maka dia dibunuh. Tapi maksud muslimin yang membunuh bukan sembarangan orang,
yang membunuh adalah khalifatul muslimin, atau pemimpin atau yang mengurusi itu. Lianna adillata wujubiz zakati dhahiratun, karena dalil tentang kewajiban zakat sudah dhahirah, sudah jelas, fil kitabi was sunnati wal ijma'i al ummah,